Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah keamanan informasi. Kali ini yang kita bahas adalah multimedia kriptografi. Jadi penerapan kriptografi pada multimedia, ya. Multimedia bisa kita ketahui yang umum itu ya, ada audio, image, video, animasi. Ya, masing-masing saudara sudah paham apa itu audio, ya, image atau video animasi. Perkembangannya itu sangat pesat sekali ya. Kita ketahui banyak sekarang teknologi yang canggih-canggih sampai video itu bisa dihasilkan oleh perangkat mini ya, bisa berupa spycam ya, kamera belakang di mobil itu kecil-kecil ya, mini, webcam ya, kemudian CCTV dan seterusnya. Perkembangannya sangat cepat sekali. Permasalahan yang terjadi di sini adanya penyalahgunaan akses, gitu ya. Tadi ya, video disebar, image disebar itu. Artinya privasi copyright itu akan dilanggar, gitu ya. Maka perlu adanya keamanan dengan cara mengenkripsinya. Itu kalau enkripsi ya. Nanti ada banyak metode-metode untuk mengamankannya. Kalau menggunakan enkripsi, kita lihat ya, dari image ini misalkan menjadi acak. Ya, dari image seperti ini menjadi acak. Itu enkripsi. Artinya sudah tidak terbaca lagi. Yang konvensional ini algoritmanya kemarin kita udah ulas juga ya di algoritma klasik maupun modern. Di antaranya untuk teks di sini bisa menggunakan DES, AES, RSA ya, media blockfish dan sebagainya. Tidak cocok dipakai untuk enkripsi data multimedia. Nah, ini karena teks bentuknya ya. Terutama untuk aplikasi komunikasi yang real time seperti teleconference, video streaming ya, video on demand ya. Alasannya, data multimedia umumnya bervolume berarti sangat besar. Ya. Kalau tadi hanya teks itu sangat kecil. Nah, maka akibatnya proses enkripsi data multimedia dengan algoritma konvensional menjadi lambat. Ya, kalau pakai tadi artinya nanti akan terjadi beban yang besar dan menjadikan transmisi menjadi lambat. Maka bagaimana metode yang lebih efisien? Ya, solusinya enkripsi data multimedia secara selektif. Kita harus pilih-pilih nih yang cocok untuk komponen multimedia. Misalkan di sini secara selektif itu yang pertama hanya sebagian komponen multimedia yang dienkrip. Jadi kalau tadi ada image itu tidak semua dienkrip, ada bagian tertentu. Nah, cuman efeknya itu terhadap keseluruhan data multimedia. Jadi satu komponen itu akan berpengaruh ke semuanya, gitu. Ya. Nah, di sini misalkan video MPEG, ya. Image di sini penyimpan data untuk satu frame. Jadi terdiri dari 3 tipe, I, ya, intracoded, ya, P dan B. Semua data disimpan utuh, jadi ada 3 bagian nih. Ya, untuk frame video MPEG. Picture B, picture I, picture B, ya. Kalau P menggunakan data dari picture I dibagi P sebelumnya melalui Gaussian compensation. Ya. Ini bagian yang multimedia nih. Menggunakan data dari picture I per P sebelumnya dan atau sesudahnya. Nah, lihat jelas di sini di frame sebenarnya ya.
frame ke I, enter frame di sini ya, yang di sini. Kemudian ada frame prediktif dari frame I atau P ya sebelumnya. Gitu. Frame B interpolasi dari dua arah I dan P. Gitu. Nah ini forward prediction dari frame P, forward prediction dari frame B ya. Kalau yang ungu ini backward prediction dari frame B. Nah, jadi aturannya seperti ini. Ini tipe frame ya. Untuk jenis MPEG gitu. Jenis yang lain itu bisa berbeda lagi. Nah, lalu tadi ya, struktur data MPEG seperti ini. I, B, B, P, B, dan seterusnya. Terakhir I lagi. Algoritma enkripsi video di sini contohnya naive approach, mengenkripsi keseluruhan data multimedia dengan menggunakan enkripsi standar tadi ya. Selective encryption mengenkripsi hanya bagian tertentu dari bitstream. Nah tadi ya, berarti dari frame-frame ini karena terdiri dari berbagai frame, itu hanya bagian frame tertentu yang dienkripsi sehingga tidak keseluruhan. Ya. Dan efeknya tadi ya, beban kinerja itu tidak akan terlalu berat, gitu. Hanya bagian kecilnya saja. Enkripsi selektif disebut juga sebagai soft encryption, jadi hanya sebagian. Teknik untuk mengenkripsi data terformat seperti video, image, dan sebagainya. Enkripsi dilakukan pada sebagian porsi data, ini keywordnya ya, berguna untuk meningkatkan performansi dalam kasus MPEG enkripsi pada frame I. Nah, jadi hanya di frame I saja yang dilakukan enkripsi. Kemudian ada juga VEA ya, Video Encryption Algorithm, termasuk ke dalam stream chipper ya. Ada stream, ada block ya. Chipper. Kalau stream itu berarti satu-satu ya. Kalau ada 5 huruf A, B, C, D, E, 1A dulu, B dulu, C dulu, satu-satu mulai. Kalau block chipper ya, itu per blok. Misalkan dari 5 tadi, itu per 2 blok. Berarti A dan B kirim, C dan D kirim ya. Terakhir E kirim, itu per blok mengirim ya transmisinya. Beroperasi pada bit-bit dari frame I. Nah, bitstream di XOR dengan kunci rahasia. VEA ini sangat efisien karena hanya mengenkripsi sejumlah kecil dari bit video. Ya. VEA ini sangat rentan terhadap serangan plain text. Nah, algoritmanya seperti ini. Video encryption algorithm ya, merupakan sebuah algoritma enkripsi video. Ini banyak tipe sekali. Yang berbasis pada chipper aliran, tadi ya, stream chipper. Kunci rahasia VEA, key, di-generate secara random dalam bentuk bitstream dengan panjang M yang dapat ditulis sebagai key ya, sama dengan B1, B2, B ke N. Bitstream dari video dapat direpresentasikan dengan S. Ini rumusnya nih, ini harus dipelajari kalau mau dihitung ya, kayak contoh enkripsi dulu penjelasannya itu bisa diuraikan bagaimana step per stepnya ya. Ini dari mulai file MPEG dibuka, tipe framenya adalah I atau bukan, tidak, lanjut ke sini ya. Kalau iya, baca bitstream MPEG, XOR-kan dengan kunci, tulis, selesai ya, simpan. Nah, contoh hasilnya seperti ini ya, gambar aslinya seperti ini. Enkripsi menggunakan VEA ya. Jadi masih jelas nih, kelihatan. MVEA ini peningkatan dari VEA ya. Enkripsi dilakukan pada frame I, P, dan B. Cara kerjanya sama dengan VEA. Hasilnya seperti ini ya. Ini lebih acak lagi ya. Itu ulasan untuk multimedia
kriptografi ya. Lebih luasnya nanti kita ulas di pertemuan selanjutnya, bagaimana kita melindungi ya multimedia itu, mau di image, audio, video, animasi. Itu ada tekniknya. Kalau ini enkripsi masih secara kemarin ya, bahasan tentang enkripsi, berarti video di encrypt atau multimedia di encrypt seperti itu, teks di encrypt. Bahasan selanjutnya nanti ada istilahnya steganografi ya, kita ulas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk multimedia kriptografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.